Oke teman-teman kami sekalian, selamat datang di channel YouTube carapale.com edisi belajar KiCad part 5. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana caranya membuat sebuah skematik, kemudian kita sudah belajar bagaimana caranya memberikan nilai pada setiap komponen yang kita masukkan, kemudian kita juga sudah melakukan anotasi. Nah, di video kali ini kita akan belajar bagaimana menggenerate netlist dari skematik yang sudah kita buat, dan kita akan langsung memasukkan skematik tersebut kepada PCB editor. Oke, langsung saja kita mulai. Kita buka aplikasi KiCad-nya, kemudian kita buka skematik yang sudah kita buat. Nah, oke teman-teman kami sekalian, ini adalah rangkaian DC to DC perubah tegangan dari 12 volt menjadi 5 volt fix. Nah, kemarin kita sudah memberikan nilai pada setiap komponen, kemudian langkah berikutnya kita akan masuk kepada PCB editor. Namun sebelum masuk ke PCB editor, ada beberapa langkah yang wajib kalian lakukan. Pertama, kalian wajib melakukan pengecekan terhadap skematik yang kalian buat. Apakah skematik ini ada yang error atau tidak. Sama seperti di video sebelumnya, kalian wajib melakukan electrical rule check. Nah, ini wajib kalian lakukan sebelum kalian masuk kepada PCB editor. Nah, kalian run IRC atau run electrical rule check. Jika tidak ada yang error, maka kalian bisa melakukan langkah berikutnya. Jika ada yang error, kalian wajib melakukan perbaikan terhadap skematik yang kalian buat. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum kalian masuk kepada PCB editor, kalian wajib melakukan penyesuaian terhadap kaki-kaki dari komponen yang kalian masukkan. Jadi setiap komponen yang kalian masukkan ini kan kaki-kakinya, data library-nya belum disesuaikan. Maka kita wajib melakukan penyesuaian terhadap kaki-kaki komponen yang kalian masukkan. Caranya, kalian bisa pergi ke tool, kemudian kalian lakukan assign footprint. Jadi setiap komponen ini nanti kaki-kakinya akan disesuaikan dengan data library yang kalian masukkan. Misalnya apakah kakinya nanti kotak atau bulat, itu sudah ada di data library. Nah, kalian bisa melakukan assign footprint ini terlebih dahulu. Kalian klik, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini. Jadi di sebelah kanan ini ada footprint library. Footprint library ini adalah library dari kaki-kaki setiap komponen yang ada pada KiCad kalian. Kalian bisa tambahkan, kalian bisa kurangi, nanti kita akan sampai ke sana. Namun karena ini sudah ada, kita pakai yang ada terlebih dahulu. Kemudian di sini ada filter footprint. Jadi nanti kalau misalnya konektor itu jenisnya apa, nanti dia akan tampil di sini. Jadi ini nanti di data library sudah ada. Nah, di sini di bagian tengah ini adalah simbol footprint assign. Ini yang akan kita masukkan ke dalam library-nya. Yang kuning ini belum ada. Sedangkan yang sudah ada itu seperti ini, dia putih ya. Jadi yang kuning ini artinya belum disesuaikan kaki-kakinya. Sedangkan yang LM ini dia sudah otomatis, karena pada saat kita memilih simbol pada skematik itu dia sudah langsung include dengan kaki-kakinya. Sedangkan untuk kapasitor ini belum, maka kita harus menyesuaikan footprint dari kapasitor ini terlebih dahulu. Nah, karena kapasitor C1 dan C2 itu kakinya sama, kalian bisa melakukan dua komponen ini sekaligus. Caranya kalian klik di sini, kemudian kalian tekan shift, kalian tekan satu lagi. Nah, ini kita melakukan assign footprint secara bersamaan. Karena kakinya ini sama. Jadi kapasitor 1, kapasitor 2 itu kakinya sama. Nah, maka kita bisa pilih di sini kapasitor. Ada kapasitor SMD, ada kapasitor tantalum, ada kapasitor THT. Nah, kita pakainya kapasitor THT. Nah, seperti ini. Kalau kita klik di sini, maka di sini dia akan berubah sebelah kanan. Nah, ini adalah jenis kapasitor THT. Semua jenis kapasitornya ada di sini. Nah, kalian tinggal pilih diameternya yang mana. Misalnya kapasitor
diameternya 10 misalnya ya. Kita ambil yang ini. Jadi nanti ini macam-macam ya. Nanti kita pelajari lebih dalam. Ada radial, ada aksial. Nah, kita pilih yang ini saja. Yang radial D10 P7,50. Nah, ini kalian bisa cek datasheetnya atau kakinya itu seperti apa di sini. Di bagian View Selected Footprint. Nah, kalian bisa langsung cek kakinya itu seperti apa. Nah, seperti ini. Jadi ini elko, ada positif, ada negatif. Jadi tapak atau kakinya itu nanti yang tergambar di PCB itu seperti ini. Kalian juga bisa cek 3D-nya di bagian ini, 3D view. Nah, kurang lebih 3D view-nya itu seperti ini. Jadi elko-nya itu nanti seperti ini ya. Nah, itu bisa kita gunakan. Jadi kita bisa gunakan tapak atau footprint atau kakinya itu yang ini. Caranya untuk memasukkan ke dalam sini, perhatikan di sini kan masih kosong, itu kita klik 2 kali. Nah, lihat. Kalau dia sudah masuk itu otomatis berubah menjadi putih, sedangkan yang kuning ini belum. Nah, untuk yang belum kita klik lagi. Ini dioda. Nah, kita cari di bagian yang paling kiri itu dioda. Dioda, ada dioda SMD, ada THT. Kalau SMD ini nanti kita masuknya di top layer. Kita kan pakai lubang ya. Jadi pakai lubang itu pakai yang THT. Nah, dioda nanti juga ada macam-macam, ukurannya berapa, itu kalian bisa sesuaikan dengan dioda yang kalian gunakan. Nah, untuk dioda kita ambil yang D35 ini saja, diameter 10. Nah, kalau kalian ragu nanti bisa cek dulu kakinya seperti apa. Nah, seperti ini, kurang lebih diodanya seperti ini. Kemudian pemasangannya seperti apa dalam bentuk 3 dimensi seperti ini. Nah, ini bisa kita gunakan. Jadi diodanya nanti seperti ini terpasangnya. Oke, ini bisa kita gunakan. Nah, cara memasukkannya ke dalam sini itu klik 2 kali. Nah, dia akan masuk. Kemudian tinggal satu lagi, ini adalah induktor. Induktornya kita pakai yang induktor jenis sama seperti dioda tadi kakinya. Nah, kalau induktor kalian yang jenisnya seperti resistor bentuknya, kalian bisa pakai footprint yang ini. Nah, ini nanti kurang lebih sama kaki-kakinya. Nah, untuk memasukkan ke sini kalian klik 2 kali. Nah, ini sudah masuk semua. Kalau sudah masuk, kalian bisa lakukan apply save schematic and continue ya. Kalian klik, dia akan menyimpan. Kemudian kalian klik OK. Nah, ini berarti kalian sudah melakukan assign footprint ke PCB. Nah, langkah berikutnya baru kalian bisa masuk ke PCB editor. Nah, untuk masuk ke PCB editor, caranya kalian pergi ke tool, kemudian update PCB from schematic. Jadi untuk membuat PCB kita masukkan dari update schematic yang kita buat. Nah, kemudian akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, ini kalau kita sudah melakukan footprint, ada yang error nanti dia akan tampil di sini. Tapi kalau sudah oke, biasanya tidak ada yang error. Langsung kita klik update PCB. Nah, lihat tidak ada yang error, warningnya juga tidak ada. Ini sudah bisa kita masukkan. Nah, seperti ini. Ini komponen yang kita masukkan ke dalam sebuah skematik tadi. Nah, ini sudah ada rangkaian-rangkaiannya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini kan masih belum teratur ya, masih belum teratur. Nanti kita akan coba rapikan. Nah, saya jelaskan sedikit di sini. Ini adalah tampilan dari PCB editor. Jadi ini lembar kerja kita untuk membuat sebuah PCB. Dan ini adalah komponen-komponen yang kita masukkan dari skematik yang sudah kita buat. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 komponen, kita cek di sini. Ada elko 2, 3, 4, 5. Nah, ini IC-nya, ini dioda, ini induktornya. Nah, ini adalah komponen-komponen yang berasal dari skematik ini tadi.
Kalau kalian ingin menambahkan sebuah komponen, misalnya kalian bisa tambahkan, nanti kemudian bisa update lagi from schematic. Oke teman-teman kami sekalian, saya jelaskan sedikit di sini mengenai PCB editor. Nah, ini adalah layout dari PCB editor yang akan kita gunakan. Nah, kurang lebih sama tampilannya pada schematic editor, dia ada lembar kerjanya juga. Hanya saja di PCB editor ini warnanya lebih hitam. Nah, ini adalah bagian dari tempat kita mengedit PCB yang sudah kita masukkan dari generate netlist atau schematic yang sudah kita masukkan tadi. Nah, saya jelaskan sedikit, nanti kita akan bahas lebih dalam mengenai ini. Nah, di sini tampilannya agak sedikit berbeda. Jadi, nanti kita akan bahas semua menu-menu yang ada di sini, kemudian apa fungsinya nanti kita akan bahas di video berikutnya. Nah, di video kali ini kita sudah berhasil merubah skematik ke dalam bentuk PCB dan menyesuaikan footprint atau kaki-kaki pada komponen. Nah, di video berikutnya kita akan belajar lebih lanjut bagaimana cara menyambungkan, bagaimana cara mendesain sebuah PCB sampai nanti terbentuk sebuah 3D design. Oke, itu saja pertemuan kita kali ini. Buat kalian yang baru saja nemu channel YouTube carapale.com, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang ada di bawah. Kemudian aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Selamat mencoba dan semoga sukses.